Siapa saja yang membayar qadha dan siapa saja yang membayar fidyah. Adapun qadha, Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa saja ketika di bulan Ramadan dia sedang sakit atau safar, maka ketika dia berbuka dan ini rukhsah keringanan dari Allah dibolehkan untuknya, tapi wajib untuk mengganti atau mengqadha setelah Ramadan. Ini yang pertama, seorang yang berbuka karena sakit atau safar. Dan sakit yang dimaksud di sini adalah sakit maradun yurja bur'uh. Sakit yang kemungkinan untuk sembuhnya sangat besar. Adapun seorang yang sakit, tapi kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil, maka dia tidak diwajibkan membayar qadha, tapi diwajibkan untuk membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup, kata Ibnu Abbas, diantaranya adalah al-harim, seorang yang sudah tua, yang sudah tua dan juga yang sakit dan tidak sangat sedikit kemungkinan untuk sembuh, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian wanita yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan dan wajib mengqadha adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Kita ringkas. Dan yang terakhir, wanita yang diperbolehkan untuk berbuka ketika Ramadan tapi wajib untuk mengqadha adalah wanita yang berbuka karena sedang hamil atau menyusui. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Ibni Umar radhiyallahu taala anil jami'. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui dan dia berbuka maka cukup membayar fidyah. Tapi ini diselisihi oleh jumhur sahabat dan jumhur ulama. Kenapa? Perhatikan. Kalau kita lihat illah, alasan hukum pada orang yang sakit dan orang yang tua, yang sakit yang kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil, mereka berganti dari mengqadha menjadi fidyah karena kemungkinan untuk kembali pada kondisi normal sehingga mereka bisa mengganti puasa ini muta'adzir, sudah tidak mungkin lagi. Seorang yang sudah tua, apakah mungkin untuk kembali muda lagi? Nggak ada. La tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuha biddikaril mauti wal harami. Sebagaimana kata seorang penyair. Kalau seorang sudah tua, dia tidak mungkin kembali muda. Sehingga untuk mengembalikan kekuatannya yang hilang di masa tuanya ini sudah mustahil. Pada saat itulah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang di luar kemampuannya, maka seorang yang sudah sangat tua ini tidak mungkin lagi dibebani dengan puasa, dengan qadha, cukup untuk membayar fidyah. Kalau seandainya seorang yang sudah tua ini diberikan beban untuk tetap mengqadha, kalau dia kondisinya fit lagi, ini namanya taklifu ma la yutaq. Ini adalah beban syariat yang tidak disanggupi dan itu mustahil dalam agama Allah. Dan ini mempertentangkan antara sunnatullah, takdir Allah dengan syariatnya. Demikian pula pada seorang yang sakit dengan penyakit yang sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh. Medis sudah mengatakan bahwasanya ini orang sudah hampir tidak mungkin untuk sembuh. Dan puasa berat baginya. Beda kalau mungkin dia kankernya misalnya udah nggak mungkin untuk sembuh menurut medis, tapi dia masih kuat berpuasa, dia berpuasa. Ini kondisinya seorang yang sakit, tidak kuat lagi untuk berpuasa, dan tidak mungkin lagi untuk sembuh. Artinya secara sunnatullah untuk kembali kepada kondisi ideal, dia bisa mengqadha puasa ketika dia sehat kembali, ini sudah tidak mungkin. Dan kalau dia dibebankan syariat pada saat itu, ini taklifu ma la yutaq. Beban syariat yang tidak disanggupi dan itu mustahil dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kembali kepada perempuan yang menyusui dan sedang hamil. Perempuan yang sedang menyusui ini, berapa maksimal dia menyusui? 2 tahun. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah, para wanita-wanita yang menyusui, mereka maksimal menyusui adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun, maka dia akan kemungkinan untuk kondisi normal sangat bisa. Sehingga untuk dia berpuasa sangat mungkin. Demikian pula wanita yang hamil 9 bulan 10 hari. Setelah itu dia masih bisa kembali kondisi normal.
Wanita yang menyusui pun setelah anaknya 6 bulan ini sudah mulai diajarkan makan, diberikan suplai selain ASI. Sehingga kemungkinan untuk normal sebagaimana halnya wanita yang tidak sedang menyusui dan tidak sedang hamil sangat besar. Dan kembali kepada kondisi pertama, dan inilah letak beban syariat Allah yang berkaitan dengan puasa. Maka disinilah para jumhur ulama mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, mereka tidak membayar fidyah, akan tetapi mereka cukup mengqadha setelah kondisi kembali normal.